Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Matahari pagi yang cerah menyinari Gunung Qingmao. Di akademi, yang lebih tua berbicara tentang detail penting. Besok, kami memilih cacing gu kedua untuk penyempurnaan. Semua orang di sini memiliki pengalaman dalam berhasil memurnikan cacing gu, dan kali ini Anda dapat memperkuat pengalaman Anda. Untuk pemilihan cacing gu kedua, pertimbangkan dengan hati-hati. Dengan pengalaman mengolah beberapa hari ini dan memahami tubuh Anda sendiri, anggap saja secara keseluruhan. Biasanya, yang terbaik adalah jika Anda memasangkan gu kedua dengan baik dengan gu vital Anda. Gu pertama Master Gu dikenal sebagai Gu Vital, dan begitu dipilih, itu akan menjadi batu pijakan perkembangan mereka. Setelah itu, cacing Gu kedua dan ketiga akan dipelihara di atas batu pijakan ini dan memutuskan arah kultivasi Master Gu. Setelah mendengar kata-kata tetua akademi, anak-anak muda mulai merenung, dan hanya Fang Yuan yang tidur nyenyak di atas meja. Dia telah bekerja keras selama setengah malam kemarin, dan setelah kembali ke asrama, dia masih melanjutkan kultivasi Gu Masternya, memelihara bukaannya. Ketika matahari terbit, baru kemudian dia tidur. Tetua akademi memandang Fang Yuan dan mengerutkan kening, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sejak pemimpin klan berbicara dengannya, dia telah mengadopsi sikap, biarkan Fang Yuan melakukan apa yang dia inginkan, saya tidak akan peduli. Cacing Gu mana yang harus saya pilih? Saat para siswa memikirkannya, mereka tanpa sadar melihat ke arah Fang Yuan. Omong-omong, Fang Yuan sudah memiliki cacing gu keduanya. Ya, itu hanya cacing minuman keras. Untuk benar-benar mendapatkan cacing minuman keras dari batu judi, keberuntungannya tidak masuk akal. Jika saya memiliki cacing minuman keras, saya akan maju ke tahap tengah dulu juga ya. Pemikiran para siswa bervariasi, memiliki pengagum dan orang-orang yang cemburu di antara mereka. Sejak hari itu setelah interogasi, cacing minuman keras Fang Yuan berhasil terungkap. Asal-usul cacing minuman keras tidak menimbulkan kecurigaan. Klan sama-sama tercerahkan dan juga jengkel dengan keberuntungan Fang Yuan. Kenapa aku tidak beruntung seperti itu? Menghela nafas. Gu Yue Chicheng yang juga berbakat kelas C menghela nafas dalam-dalam di dalam hatinya. Beberapa waktu yang lalu, kakeknya bertanya-tanya dan mencoba membeli cacing minuman keras untuknya. Untuk berpikir bahwa bahkan sebagai pewaris cabang keluarga, dia tidak dapat memilikinya, untuk berpikir Fang Yuan berhasil mendapatkan cacing minuman keras di hadapannya. Dibandingkan dengan kecemburuan dan depresi Chicheng, wakil ketua Fang Zheng penuh semangat. Saudaraku, aku pasti akan melampauimu. Dia memandang Fang Yuan dan berkata dalam hatinya sebelum memalingkan muka. Hari-hari ini matanya bersinar dengan cahaya, dan dia merasakan semacam kegembiraan terhadap kehidupan. Wajahnya memerah dan dahinya bersinar, bahkan langkahnya lebih cepat dan lebih ringan. Tetua akademi melihat semuanya, dan segera mengerti bahwa pemimpin klan Gu Yue telah mulai diam-diam mengajar Fang Zheng. Metode licik ini jelas bukan untuk diketahui publik. Tetua akademi menutup mata terhadap hal ini. Segera malam sekali lagi, Fang Yuan memasuki gua rahasia lagi. Cincin-cincin. Di tangannya, seekor kelinci liar sedang berjuang, dan ada lonceng di lehernya. Ini adalah kelinci liar yang ditangkap Fang Yuan di gunung, lonceng itu secara alami dilekatkan olehnya. Setelah sehari, bau pengap di gua rahasia telah menghilang, dan udaranya segar. Pintu masuk gua terbuka, sunyi di dalam. Fang Yuan setengah berlutut di lantai saat dia memeriksa lantai. Kemarin dia telah menyemprotkan bubuk batu ke seluruh area, dan lapisan tipis bubuk ini tidak mencolok. Bubuk batu pintu masuk lorong masih utuh, jadi sepertinya selama kehadiranku, tidak ada yang aneh yang merangkak keluar darinya. Pintu masuk retakan batu memang memiliki jejak kaki, tapi itu milikku, jadi jelas tidak ada orang lain yang datang ke sini. Fang Yuan merasa nyaman setelah pemeriksaan. Dia berdiri, menggunakan tangannya untuk menarik tanaman merambat yang mati dari dinding. Selanjutnya dia duduk di tanah dan kakinya digunakan untuk menahan kelinci liar di tempatnya, meninggalkan kedua tangannya bebas untuk menenun tanaman merambat. Ini adalah pekerjaan yang tidak akan diketahui oleh Gu Master normal,
tetapi Fang Yuan memiliki terlalu banyak pengalaman hidup. Di kehidupan masa lalunya, sering kali dia sangat miskin sehingga dia tidak mampu memberi makan cacing bunya, membiarkan mereka mati kelaparan satu persatu. Untuk sementara waktu, dia memiliki esensi purba tetapi tidak ada cacing gu, dia menjadi seperti orang fana, bahkan hidup itu sulit. Tidak punya pilihan, dia belajar menenun tali rumput menjadi sandal jerami, topi, del, dan menjualnya dengan imbalan pecahan batu purba untuk memberi makan dirinya sendiri. Sambil memutar tali rumput di tangannya, ingatan Fang Yuan muncul kembali. Kesedihan dan penderitaan saat itu telah berubah menjadi tawanya yang tak terdengar sekarang. Kelinci di bawah kakinya terus berjuang, bel berbunyi tanpa henti. Sepasang dua senar bersentuhan lama, 10.000 tikungan dan ribuan pengembalian membuat cinta mereka yang tak terpisahkan berlibat. Dengan hati-hati dan perlahan, seiring berjalannya waktu, membiarkan mereka bertemu. Komplikasi, keterikatan dan belokan hadir. Menenun tali rumput, bukankah itu seperti mengalami kehidupan? Di gua rahasia, lampu merah menyinari wajah Fang Yuan, menunjukkan masa muda dan pengalamannya yang terjalin bersama di wajahnya. Waktu sepertinya telah berhenti juga, diam-diam menghargai pemuda yang menenun talinya. Cincin-cincin. 1 jam kemudian, kelinci liar dengan cepat memasuki lorong, bel di lehernya berdering terus-menerus. Dalam beberapa tarikan napas, itu meninggalkan bidang penglihatan Fang Yuan. Fang Yuan memegang tali rumput improvisasi yang dia tenun sementara, dan di salah satu ujungnya tali itu menempel di kaki belakang kelinci, menyeret ke dalam terowongan dengannya. Setelah beberapa saat, tali menghentikan semua gerakan. Tapi ini tidak berarti kelinci itu telah mencapai ujung terowongan. Itu bisa saja terbunuh oleh jebakan atau hanya memutuskan untuk beristirahat di tengah jalan. Fang Yuan mulai menarik tali, mengambilnya. Tali itu berangsur-angsur mengencang saat dia menarik. Di ujung lain, kekuatan-kekuatan tiba-tiba ditarik kembali saat tali mulai bergerak menuju gua lagi. Terbukti kelinci di sisi lain telah merasakan kekuatan tarikan dan dalam kebingungannya, mulai bergerak lebih dalam ke dalam gua. Setelah berkali-kali mencoba, kelinci itu akhirnya mencapai ujung jalan, dan tidak peduli bagaimana Fang Yuan menarik talinya, itu hanya mengencangkan dan rileks. Mungkin kelinci itu telah mencapai ujung terowongan, atau mungkin telah jatuh ke dalam perangkap dan terjebak. Sangat mudah untuk menguji dan menemukan jawabannya. Fang Yuan mulai mengambil talinya. Kekuatannya melampaui kelinci dengan 1 mil, dan akhirnya dia menyeret kelinci itu keluar dengan paksa. Kelinci berjuang di ujung yang lain, tetapi tali itu terbuat dari bahan yang diperoleh dari gu bunga karung anggur dan gu rumput kantong padi. Meskipun sudah mati selama bertahun-tahun, ia tetap kokoh tidak seperti rumput. Biasa, kelinci liar itu sekali lagi berada di tangan Fang Yuan melompat-lompat. Fang Yuan memeriksa kelinci liar itu dan melihat bahwa kelinci liar itu tidak terluka, lalu dia akhirnya menghembuskan napas lega. Untuk saat ini, sepertinya segmen lorong ini aman. Dengan hasil ini, kelinci kehilangan nilainya dan Fang Yuan membunuhnya seketika, melemparkan mayat itu ke tanah. Dia tidak bisa melepaskan kelinci itu, karena binatang juga memiliki ingatan. Jika itu kembali lagi, dan seperti cacing minuman keras, menarik orang luar, itu akan sangat buruk. Dia menarik napas dalam-dalam. Setelah beberapa kali mencoba dan menyelidiki, dia akhirnya melangkah ke lorong dengan hati-hati. Bahkan dengan kelinci liar yang menjelajahi, ada banyak jebakan dan mekanisme yang secara khusus hanya menargetkan manusia. Seekor hewan kecil seperti kelinci liar tidak akan dapat memicunya. Dengan demikian, Fang Yuan masih harus berhati-hati. Terowongan itu lurus, miring secara diagonal ke arah bawah. Semakin dalam, semakin lebar dan tinggi lorong itu. Fang Yuan harus menundukkan kepalanya saat masuk pada awalnya, tetapi setelah lebih dari 50 langkah, dia dapat mengambil langkah besar dengan punggung yang diluruskan, dan setelah 100 langkah, dia bisa berjalan sambil mengangkat lengan atasnya dan mengacungkannya ke kiri dan ke kanan. Terowongannya tidak terlalu panjang, hanya sekitar 300 meter. Tapi Fang Yuan menghabiskan sekitar 2 jam untuk menjelajah sebelum dia akhirnya mencapai ujung jalan. Dalam perjalanan, dia waspada dan menjelajah selangkah demi selangkah. Di ujung jalan, dia sudah berkeringat deras. Ini sangat merepotkan tanpa cacing gu deteksi. Fang Yuan menyeka keringat dari dahinya dan setelah memastikan keselamatannya,
menjadi tenang dan memeriksa area tersebut. Kali ini sekilas, dia tercengang. Di ujung terowongan, ada batu besar. Permukaan batu itu halus dan menonjol ke arah Fang Yuan, menyerupai perut Jiafo. Batu ini saja menghentikan perkembangan Fang Yuan. Selain batu besar ini, tidak ada apa-apa di sekitar Fang Yuan. Apakah karena kecelakaan jalur terowongan terhalang, menyebabkan ini? Fang Yuan menyipitkan mata saat dia memikirkan kemungkinannya. Sebelum biksu anggur bunga meninggal, dia sangat ingin mendirikan warisan. Dia menggunakan laba-laba 1000 li serigala tanah dan membuat jalur terowongan. Jalan itu mengarah jauh ke dalam pegunungan dan untuk membimbing pewaris masuk. Setelah ratusan tahun, lorong itu tidak dapat menahan korosi waktu dan pada satu titik, salah satu area runtuh karena kurangnya perawatan. Segala macam kecelakaan sering terjadi dalam hidup. Jika ini masalahnya, bukankah aku akan terjebak pada saat ini? Dia maju dan menyentuh batu itu. Batu ini menghentikan perkembangannya, ukurannya seperti pintu, orang hanya bisa membayangkan ketebalannya secara keseluruhan. Fang Yuan bisa menggunakan Moonlight Gu untuk mengukir dinding batu, tetapi jika dia ingin menggiling batu besar ini, itu akan memakan waktu setidaknya 1 atau 2 tahun. Sepertinya saya dipaksa untuk menggunakan alat, saya perlu menggunakan sekop dan beliung untuk memecahkan batu. Kecuali jika saya melakukan ini, saya mungkin mengungkapkan beberapa jejak. Suara konstruksi mungkin juga keluar. Memikirkan hal ini, Fang Yuan mengerutkan kening dalam-dalam. Dia menimbang pro dan kontra. Jika risikonya terlalu besar, dia lebih suka melepaskan warisan kekuatan ini. Lagi pula, jika orang lain mengetahui rahasia ini, semua plot dan akting yang telah dilakukan Fang Yuan akan, dan hidupnya bahkan akan dalam bahaya. Matahari terbit, menandakan datangnya hari lain. Para siswa berbaris dengan benar, wajah memerah karena kegembiraan saat mereka berdiri di depan ruang penyimpanan Gu Academy. Hari ini adalah hari di mana mereka akan memilih Gu kedua mereka. Sebagai orang pertama yang maju ke tahap tengah, Fang Yuan memiliki prioritas dalam memilih, sehingga dia berdiri di depan antrian. Di belakangnya adalah Gu Yue Mo Chen, Gu Yue Fang Zheng dan Gu Yue Chi Cheng. Berderit, pintu ruang penyimpanan Gu dibuka oleh para penjaga, dan Fang Yuan adalah orang pertama yang menginjakkan kaki ke dalamnya. Kamar Gu tidak besar, tetapi pemandangan untuk dilihat. Dinding di sekitarnya memiliki lubang persegi di dalamnya, beberapa besar tetapi yang lain kecil, menampung segala macam wadah di dalamnya. Ada pot batu giok, kandang yang terbuat dari rumput tenunan, dan beberapa peralatan porselen. Semua jenis cacing Gu, semuanya peringkat 1, disimpan dalam wadah ini. Akademi mungkin menghabiskan lebih dari 1000 batu purba setiap hari hanya untuk memberi makan cacing Gu ini. Fang Yuan melirik dan menemukan bahwa di banyak wadah, mereka sudah kosong, tidak memiliki cacing Gu di dalamnya. Cacing Gu di ruang penyimpanan diisi ulang setahun sekali. Sebelumnya ketika mereka memilih Gu vital mereka, sebagian besar anak muda memilih Gu cahaya bulan, sehingga ruang penyimpanan tidak memiliki cahaya bulan yang tersisa Gu saat ini. Ruang penyimpanan tidak memiliki jendela, hanya ada skylight kecil di atap. Sinar matahari bersinar dari skylight dan membentuk gambar emas persegi panjang di tanah. Pertama kali ketika dia memasuki ruang Gu, Fang Yuan sudah memiliki tujuan dan segera memilih Gu cahaya bulan. Tapi sekarang, dia memiliki beberapa kemungkinan target di benaknya. Namun target ini juga tergantung pada apakah ada stok di ruang penyimpanan. Fang Yuan bergerak di sepanjang dinding kiri dan berjalan di dalam perlahan sambil memeriksa katalog. 5 langkah kemudian, dia berhenti. Bingkai kotak persegi di dekat bahunya memiliki mangkuk perunggu di dalamnya, dan di dalamnya ada cacing Gu. Cacing Gu ini seperti kutu busuk, pipih dan lebar dengan kepala kecil, memiliki tubuh oval. Itu berwarna kuning oranye di seluruhnya, dan memancarkan cahaya samar seperti perunggu. Ini adalah Gu kulit perunggu, pilihan untuk sebagian besar Master Gu pertempuran jarak dekat. Instruktur seni bela diri Akademi mengangkat Gu seperti itu, dan setelah diaktifkan, menyebabkan tubuh bersinar kuning, sangat meningkatkan pertahanan. Pengetahuan Fang Yuan sangat dalam dan luas, jadi tentu saja dia tidak memiliki keinginan untuk Gu ini. Dia melanjutkan ke depan dan melihat Gu kulit batu. Gu kulit batu dan kulit perunggu Gu memiliki penampilan yang mirip,
tetapi tubuh kulit batu Gu malah berwarna abu-abu, seperti karya seni yang terbuat dari batu. Setelah 6 Stone Skin Gu, ada Iron Skin Gu. Iron Skin Gu dan Bronze Skin Gu secara lahiriah mirip tetapi hanya dengan sedikit perbedaan. Itu diam-diam tinggal di mangkuk besi, tidak bergerak. Itu memancarkan cahaya hitam seperti besi di sekeliling tubuhnya. Karena manusia memiliki klan, begitu juga Gu. 3 Gu yang dilihat Fang Yuan secara bersamaan semuanya berasal dari seri yang sama. Mereka serupa dalam penampilan dan memiliki efek yang sama. Kulit besi, kulit perunggu, kulit batu, Gu kulit giok. Jika ada Gu kulit giok, sebaiknya aku memilihnya. Fang Yuan bergumam saat hatinya merasakan kedipan kecil harapan meningkat, dan dia terus berjalan. Namun dia ditakdirkan untuk kecewa, karena setelah Iron Skin Gu, dia melihat Beast Skin Gu. Gu kulit giok dan kulit binatang Gu termasuk dalam seri yang sama dengan kulit perunggu Gudel. Tapi mereka memiliki perbedaan nilai yang besar. Beast Skin Gu adalah yang paling umum, bahkan lebih murah daripada Rock Skin Gu, tetapi memiliki lebih banyak garis evolusi dan dapat menyatu dengan lebih banyak varietas Gu. Gu kulit giok adalah Gu paling langka dalam seri ini. Nilai pasarnya hanya kedua setelah cacing minuman keras, dan terkadang harganya akan berfluktuasi dan menyaingi cacing minuman keras itu sendiri. Fang Yuan melihatnya, tetapi dia tidak menemukan Gu kulit giok. Dia tidak kecewa, tetapi tertawa lega. Desa Gu Yue hanyalah klan berukuran sedang. Ruang penyimpanan Akademi Gu hanya berkualitas tingkat menengah. Untuk memiliki Gu kulit giok, itu agak mustahil. Sisi kiri dinding telah diperiksa, jadi Fang Yuan beralih ke dinding lain dan terus berjalan-jalan. Di dinding ini, sebagian besar ada kumbang Longhorn Gu. Mirip dengan seri Skin Gu, Longhorn Beetle Gu adalah klan besar di antara cacing Gu peringkat 1. Penampilan luar mereka serupa, mereka memiliki sosok silinder yang panjang dan melingkar. Area belakang memiliki banyak garis besar. Sebagian besar tubuh berwarna hitam, memberikan kilau logam. Itu memiliki sepasang perasa yang panjang dan melebihi ukuran tubuh, dagunya kuat dan mengeluarkan suara melengking, seperti suara kayu yang digergaji. Dengan ini, beberapa Master Gu dari beberapa tempat akan menyebut mereka sebagai kelompok pohon penggergajian. Yang pertama kali memasuki penglihatan Fang Yuan adalah Brute Force Longhorn Beetle Gu. Seluruh tubuhnya berwarna metalik merah, dan memiliki sepasang antena yang lebih kasar dari Longhorn Beetle biasa. Di permukaan atas antena ada pertumbuhan seperti sambungan bambu dengan setiap interval kecil. Brute Force Longhorn Beetle Gu ini sangat dicari di pasaran. Sebelumnya karavan yang datang ke desa Gu Yue memiliki orang-orang yang menjual Gu ini dalam jumlah besar. Kumbang Longhorn Brute Force Gu memberi Gu Masters kekuatan super sementara. Ia memiliki reputasi kekuatan satu banteng, dan bisa bertahan selama 5 napas. Tapi itu memiliki 2 kelemahan. Salah satunya adalah bahwa setiap aktivasi mengkonsumsi terlalu banyak esensi purba. Peringkat 1 tahap tengah membutuhkan 10% esensi purba, tetapi jika dikonversi ke tahap awal, itu akan mengkonsumsi 20%. Lainnya adalah sequel. Jika Gu Master memiliki konstitusi yang lemah, menggunakan Gu ini banyak akan menyebabkan otot-otot mereka terluka, bahkan mengalami robekan otot. Hanya Gu Master dengan tubuh yang kuat yang akan memilih untuk menggunakan Gu ini. Orang berukuran kecil seperti Fang Yuan tidak cocok untuk itu. Fang Yuan juga tahu ini, dan berjalan melewati Brute Force Longhorn Beetle Gu, terus melihat sekeliling. Aduh, ini tidak buruk. Dia menghentikan langkahnya. Itu adalah kumbang Longhorn unta kuning Gu. Sosok kumbang itu sedikit lebih kurus dan lebih panjang dari Brute Force Longhorn Beetle Gu, seluruh tubuhnya dilapisi warna kuning tua. Sepasang perasa panjangnya tidak memiliki sambungan bambu, dan akarnya berwarna kuning, perlahan-lahan memudar menjadi hitam di ujungnya. Brute Force Longhorn Beetle Gu dapat memberikan kekuatan sementara kepada Gu Master, dan jenis kekuatan ini langsung, hanya bertahan selama 5 napas. Tapi kumbang Longhorn unta kuning Gu dapat memberikan daya tahan Gu Master dan memungkinkan pengeluaran stamina mereka sangat berkurang, namun hanya bisa bertahan selama 15 menit. Pada saat yang sama itu tidak berdampak. Di antara cacing Gu peringkat 1, kumbang Longhorn unta kuning memiliki nilai pasar yang tinggi, sebanding dengan Gu cahaya bulan dan hanya kalah dari Gu kulit giok dan cacing minuman keras. Fang Yuan memeriksa sekeliling dan menemukan bahwa hanya ada satu kumbang Longhorn unta kuning. Gu tidak buruk,
tapi tidak cocok denganku. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, menyerahkan gu ini. Sangat cepat dia berjalan dan mencapai sudut dinding, setelah selesai melihat dinding kedua, tetapi dia tidak puas. Gu di ruang penyimpanan hanya memiliki kualitas ini, dan jika dia ingin beruntung atau mendapatkan kejutan gu, peluangnya tipis. Fang Yuan menoleh ke dinding ketiga dan melanjutkan pemeriksaan. Di dinding ini, boar gu dominan. Babi hutan gu adalah seri di antara cacing gu. Ada babi bunga gu, pink boar gu, black boar gu dan white boar gu. Babi hutan merah muda gu memiliki nilai paling sedikit, hampir tidak ada master gu yang memilihnya. Itu hanya memiliki satu kemampuan, yaitu menambah berat badan. Setelah master gu menyuntikkan esensi purba mereka, babi hutan merah muda gu akan mengubah konstitusi mereka dan menyebabkan mereka menjadi gemuk. Tidak peduli seberapa kurus mereka akan bisa menjadi orang yang besar dan gemuk. Hanya ada 2 hingga 3 babi merah muda gu di ruang penyimpanan, jelas tidak memiliki nilai pengasuhan. Babi bunga gu adalah yang paling melimpah, memiliki selusin setidaknya berjajar menjadi satu jajar. Cacing gu ini memiliki pola bunga di permukaan, baik putih dan hitam, hitam dan merah muda, atau putih dan merah muda. Bahkan ada beberapa yang memiliki ketiga warna. Penggunaan babi bunga gu mirip dengan Brute Force Longhorn Beetle gu, untuk sementara menambah kekuatan pada Master gu. Kumbang Longhorn Brute Force gu memberikan kekuatan 1 banteng, dan babi bunga gu memberikan kekuatan 1 babi hutan. Babi bunga gu menghabiskan jumlah esensi purba yang sama dengan Brute Force Longhorn Beetle gu tetapi bisa bertahan selama 10 napas, 2 kali dari Brute Force Longhorn Beetle gu. Ini karena gu Master memperoleh kekuatan yang lebih rendah, sehingga efek samping yang lebih rendah. Babi bunga gu adalah cacing gu yang paling umum, dan paling banyak dijual di pasaran. Harganya setengah dari Brute Force Longhorn Beetle gu, benar-benar bernilai uang. Tetapi di antara klan gu babi hutan, hanya 2 gu terakhir yang memiliki nilai lebih besar, bahkan lebih mahal daripada gu kulit giok dan cacing minuman keras. Mata Fang Yuan menunjukkan cahaya pikiran yang mendalam. Babi hutan hitam gu atau babi hutan putih gu bisa dijual seharga 600 batu purba di pasaran. Begitu muncul, sering langsung dijual. Kemampuan babi hutan hitam dan putih gu adalah mengubah konstitusi tubuh Master gu dan meningkatkan kekuatan mereka secara permanen. Meskipun Brute Force Longhorn Beetle dapat memberikan kekuatan banteng, ia hanya bisa bertahan 5 napas, menggunakan terlalu banyak energi untuk mempertahankan dan memiliki efek sampingan yang kuat. Peningkatan kekuatan babi hutan hitam dan putih, meskipun sedikit demi sedikit, akan terakumulasi dari waktu ke waktu dan setelah diperoleh, kekuatannya akan menjadi milik gu Master sepenuhnya. Bahkan jika gu mati, kekuatan ini akan tetap ada di tubuh Master gu. Inilah alasan mengapa nilai babi hutan hitam dan putih gu lebih tinggi dari minuman keras. Cacing. Publik mengakui bahwa nilai cacing minuman keras harus sedikit lebih rendah dari gu babi hutan hitam atau putih. Cacing minuman keras hanya dapat menyempurnakan esensi purba, dan setelah pertempuran yang intens, esensi purba Master gu mudah habis. Untuk sisa pertempuran, mereka hanya bisa mengandalkan seni bela diri dan kekuatan fisik mereka. Ini adalah saat gu putih dan hitam menunjukkan nilai mereka lebih dapat diandalkan daripada cacing minuman keras. Jika saya bisa menyempurnakan gu babi hitam atau gu babi putih, itu akan bagus. Fang Yuan hanya membayangkan skenarionya, tetapi dengan jenis ruang penyimpanan gu yang hanya memiliki 1 kumbang longhorn unta kuning, bagaimana mungkin ada gu babi hutan putih atau hitam yang sangat langka? Dia berjalan berputar lagi dan melihat semua cacing gu yang ditawarkan ruangan itu. Seperti yang diharapkan, tidak ada yang benar-benar memikatnya. Akhirnya, dia mengambil Little Light gu di sudut dinding. Ada 5 gu cahaya kecil di ruang penyimpanan. Gu ini berbentuk aneh, terlihat seperti pentagram, dan hanya setengah sebesar kuku. Gu cahaya kecil terutama dipasangkan dengan gu cahaya bulan, cacing gu tipe bantuan umum untuk gu cahaya bulan. Bagi Fang Yuan yang telah memilih gu ini, itu hanyalah pilihan rata-rata, tetapi setidaknya itu sesuai dengan jalur perkembangannya. Fang Yuan keluar. Ya ampun, akhirnya keluar setelah sekian lama. Aku ingin tahu gu apa yang dia pilih. Dia sudah memiliki cacing minuman keras, ini gu ketiganya, mungkin dia tidak akan bisa membesarkannya dengan benar. Hehe,
Fang Yuan dengan santai berjalan keluar dari ruang penyimpanan. Para siswa berada di luar untuk waktu yang lama dan mulai menjadi gelisah. Giliranku, saya ingin tahu Gu apa yang telah dipilih Fang Yuan. Begitu Gu Yuemo Chen melihat Fang Yuan melangkah keluar, dia buru-buru mengambil langkah besar dan memasuki ruang penyimpanan. Dia memeriksa dan menemukan bahwa satu-satunya kumbang longhorn unta kuning masih ada. Mo Chen tidak bisa menahan diri untuk menjadi sangat gembira, segera mengambilnya. Setelah itu, Fang Zheng masuk. Saya memiliki Moonlight Gu untuk menyerang, tetapi saya kekurangan cacing Gu tipe defensif. Gu Yue Fang Zheng setelah mempertimbangkan panjang, memutuskan untuk memilih Gu kulit perunggu. Gu Yue Chi Cheng adalah orang keempat yang masuk. Saya membutuhkan kemampuan menghindar, jadi dalam pertempuran di masa depan saya akan dapat memukul orang lain, tetapi orang lain tidak dapat memukul saya. Saya akan hampir tak terkalahkan. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, dan akhirnya memilih Dragon Peel Cricket Gu. Matahari turun dan bulan terbit, sinyal datangnya malam. Ini adalah salah satu halaman tersembunyi di desa Gu Yue. Pohon belalang yang berdiri dengan cabang-cabang ing rumit dan daun yang subur, puncak pohonnya yang kokoh dan luas yang seperti kanopi kekaisaran Jasper, menyelimuti seluruh halaman. Cahaya bulan lembut seperti air, bergerak melalui daun dan cabang pohon belalang, tumpah ke halaman. Embusan angin bertiup, membuat daun pohon berdesir, bayangan pohon bergoyang sedikit. Di bawah pohon inilah dua orang berdiri. Gu Yuebo menggunakan tatapan lembut dan menatap Fang Zheng. Fang Zheng, hari ini kamu memilih Gu keduamu, aku ingin tahu apa itu. Melapor kepada pemimpin klan Pak, hari ini saya memilih Gu kulit perunggu. Gu Yue Fang Zheng berdiri kaku, berkata dengan ekspresi kagum. Gu Yuebo mengangguk, dan setelah merenung, dia menjawab, tidak buruk, ini adalah pilihan yang baik. Gu Yue Fang Zheng berdiri di depan Gu Yuebo, tubuhnya tegang dan menegang. Mendengar pujian Gu Yuebo, dia tidak tahu bagaimana membalasnya untuk sementara waktu, jadi pada akhirnya dia hanya tertawa, pemimpin klan, saya memilih secara acak. Menurutmu aku tidak serius memujamu? Tidak, Gu Yuebo menatap Fang Zheng, senyum di wajahnya, tahukah kamu? Dari memilih Gu, itu menunjukkan watak seseorang. Kamu memilih Gu kulit perunggu untuk pertahanan. Dipasangkan dengan Gu cahaya bulan, itu adalah serangan dan pertahanan. Ini menunjukkan sifat murnimu. Di dunia ini, serangan dan pertahanan seperti frontal dan penyergapan, yin dan yang, lembut dan keras, ini adalah jalan raja. Gu Yuemo Bei memilih kumbang longhorn unta kuning, Gu ini memberikan stamina dan memungkinkannya untuk mempertahankan pertempuran. Ini menunjukkan sikapnya yang keras kepala dan kuat. Adapun Gu Yue Chi Cheng, dia memilih Gu Cricket Dragon Peel, memungkinkannya untuk meningkatkan kemampuan menghindarnya. Ini menunjukkan dia tidak suka serangan frontal, menjadi orang yang jenaka, pandai dalam taktik, tetapi juga menunjukkan kelemahan karakternya. Gu Yue Fang Zheng tercengang setelah mendengarkan, karena dia tidak menyangka bahwa masalah sederhana seperti itu dapat mengungkapkan informasi dan logika sebanyak itu. Akibatnya, sikapnya terhadap Gu Yuebo menjadi lebih hormat. Pemimpin klan, apa yang dipilih kakakku? Fang Zheng memikirkan Fang Yuan dan segera bertanya. Gu Yuebo tertawa, dia memilih Gu cahaya kecil, Gu ini digunakan untuk membantu Gu cahaya bulan dan dapat membuat serangan pisau bulan lebih kuat. Ini menunjukkan kepribadiannya yang ekstrim, aktif, dan invasif. Memang, kakak laki-laki sepertinya seperti itu. Fang Zheng bergumam. Gu Yuebo mempertimbangkan ekspresi Fang Zheng dan memikirkannya di benaknya. Mereka yang menjadi penguasa memiliki kemampuan unik mereka. Meskipun Gu Yuebo dan Fang Zheng tidak berinteraksi lama, tatapan berpengalaman Gu Yuebo telah melihat melalui Fang Zheng. Dia memberitahu Fang Zheng tentang keputusan Mo Bei dan Chi Cheng memiliki makna yang lebih dalam. Itu untuk membantu Fang Zheng menganalisis kedua orang ini, karena dia mengantisipasi dia mengalahkan mereka berdua dan membangun peran pemimpin klan dengan bakat kelas A-nya. Tapi Gu Yuebo tidak akan mengatakannya dengan keras, dan tidak akan menghasut tindakan Fang Zheng. Sebagai pemimpin klan, setiap kata dan tindakannya memiliki implikasi politik. Jika dia langsung mengendalikan Fang Zheng dan berurusan dengan Chi Cheng dan Mo Bei, jika kata-kata menyebar, itu mungkin disalahpahami sebagai serangan politik pemimpin klan.
Jika itu masalahnya, implikasinya akan sangat besar dan bahkan mungkin menyebabkan perselisihan klan, merugikan seluruh desa. Ada poin lain, Gu Yuebo sedang menunggu Fang Zheng memahami niatnya. Dia menghabiskan waktu dan upaya untuk memelihara Fang Zheng, tetapi itu bukan untuk memelihara petarung peringkat 4 atau 5. Seorang pejuang tanpa pengetahuan politik seperti pedang bermata dua. Dia membutuhkan pemimpin masa depan untuk klan. Saya menganalisis kepribadian Mo Bei dan Qi Cheng untuk Fang Zheng, tetapi dia tidak memperhatikan niat saya, malah bertanya tentang situasi Fang Yuan. Tampaknya dia memiliki trauma besar tentang Fang Yuan, tetapi dia juga berada pada tahap pemberontakan. Dia ingin mengalahkan Fang Yuan, itu bisa dimengerti. Jika saja Fang Zheng memiliki kecerdasan Fang Yuan, saya telah melihat banyak anak muda tahun-tahun ini, tetapi dalam hal kecerdasan politik, Fang Yuan mengungguli semuanya. Sayang sekali dia hanya memiliki bakat kelas C. Gu Yuebo menghela nafas dalam hati, tetapi senyumnya menjadi lebih lembut. Dia mengeluarkan cacing Gu dari sakunya. Ini jadeskin Gu. Fang Zheng saat melihat cacing Gu ini, berkata dengan ringan dengan mata terbuka lebar. Gu Yuebo berkata, dibandingkan dengan Gu kulit perunggu, Gu kulit giok ini jauh lebih baik, tidak hanya menggunakan esensi purba yang lebih sedikit tetapi juga memberikan pertahanan yang lebih besar. Fang Zheng, apakah kamu menginginkannya? Pemimpin klan. Fang Zheng terkejut dan dia memandang Gu Yuebo, tergagap, tentu saja saya menginginkannya. Aku bisa memberikannya padamu. Gu Yuebo tertawa lebih ramai, tapi sebagai pemimpin klan, saya harus tidak memihak dan tidak dapat memberikannya kepada Anda tanpa alasan, jadi saya memiliki syarat. Fang Zheng mengangguk berulang kali, menatap lebar, kondisi apa? Senyum Gu Yuebo menghilang, menunjukkan ekspresi tegas, saya ingin Anda menjadi yang pertama menembus peringkat 1 ke peringkat 2, jadilah tempat pertama dalam hal kultivasi. Dan Gu kulit giok ini adalah hadiah kemajuan Anda. Maju ke peringkat 2. Gu Yue Fang Zheng ragu-ragu sejenak. Dia baru saja menjadi peringkat 1 tahap tengah, setelah tahap tengah adalah tahap atas, dan setelah itu masih ada tahap puncak. Tapi sekarang Gu Yuebo ingin dia menjadi orang pertama yang naik ke peringkat 2. Ada apa? Apakah kamu takut? Maka saya hanya bisa memberikan Gu ini kepada orang lain. Gu Yuebo berpura-pura menyimpan Gu kulit giok. Fang Zheng terhasut oleh kalimat ini, segera otaknya memanas saat dia berteriak, tidak, aku berjanji. Aku akan mengalahkan semua orang dan menjadi kultivator peringkat 2 pertama. Begitulah caranya. Gu Yuebo menunjukkan senyum lembutnya lagi, meletakkan Gu kulit giok di tangan Fang Zheng. Dia berpikir dalam hatinya, Fang Zheng, saya tahu Anda merasa rendah diri, tetapi kompleks inferioritas ini terlalu berbahaya bagi pertumbuhan Anda. Cara terbaik untuk menghilangkan inferioritas Anda adalah kesuksesan. Anda memiliki bakat kelas A, jadi naik ke peringkat 2 pertama adalah keuntungan terbesar Anda, dan juga kesuksesan termudah yang dapat Anda capai. Anda harus berhasil, karena jika Anda gagal bahkan ini, saya akan terlalu kecewa. Pada saat yang sama, Fang Yuan melangkah ke gua rahasia di balik celah batu lagi, masuk ke ujung terowongan. Kali ini, dia tidak membawa sekop baja, beliung, atau palu, tetapi dengan hati-hati mengamati sekeliling. Dia berkecil hati dengan kemunduran ini malam sebelumnya, dan dalam perjalanan kembali ke desa dia merasakan sesuatu yang tidak beres. Baru hari ini di asrama tempat dia menggunakan jangkrik musim semi musim gugur untuk menyempurnakan Little Light Gu, dia tiba-tiba memahami bagian aneh dari situasi ini. Batu besar yang menghalangi jalanku ini terlalu bulat dan halus, ini pasti buatan manusia. Artinya, biksu anggur bunga sengaja mengatur ini untuk memblokir ke jalan, tetapi mengapa dia memasang rintangan ini di tempat seperti itu? Fang Yuan merenung. Dia melihat sekeliling lagi. Tanah jalan setapak halus dan bagian atasnya melengkung, dinding di kedua sisi terbuat dari tanah merah, memancarkan lampu merah. Ketika dia melihat ke tanah lagi, dia menemukan titik kecurigaan. Tanah di dekat batu raksasa itu berwarna sedikit lebih gelap. Perbedaan warna ini tidak terlalu jelas dan tidak mudah ditemukan di bawah lingkungan yang remang-remang. Fang Yuan berlutut, menyentuh tanah, merasakan basah. Tidak heran warnanya lebih gelap, basah. Tapi jalan ini sangat kering, dari mana air itu berasal? Fang Yuan menggiling tanah dengan jari-jarinya,
menemukan bahwa tanah di sepetak bumi ini memiliki masalah. Itu sangat lunak dan gembur, tidak menggumpal seperti tanah merah kering. Tataan Fang Yuan bersinar. Pengalaman dan intuisi memberitahunya bahwa area ini memiliki kunci yang disembunyikan oleh biksu anggur bunga. Dan kunci ini adalah petunjuk yang memungkinkannya untuk terus bergerak maju. Fang Yuan mulai menggali tanah. Itu longgar, jadi dia tidak menghabiskan banyak usaha. Setelah menggali sekitar 1 inci lebih dalam, ada aroma aneh yang mengalir ke lubang hidung Fang Yuan. Wewangian ini kental dan mewah namun tidak umum, tampak halus dan elegan, mungkinkah? Hati Fang Yuan bergerak saat dia memikirkan kemungkinan, tangannya bergerak lebih cepat. Saat menggali, area di bawah tanah tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan gelap yang redup. Itu benar-benar yang saya pikirkan. Mata Fang Yuan bersinar, gerakan tangannya menjadi lebih halus, dengan hati-hati menggali tanah di sekitarnya, memperluas lubang ini. Setelah beberapa saat, kuncup bunga berwarna emas gelap yang terkubur di bawah tanah muncul di depannya. Itu sedalam 2 inci di dalam tanah, seukuran penggilingan batu, permukaan kuncupnya halus dan dengan warna emas gelap, tampak misterius dan elegan. Ini benar-benar bunga perbendaharaan bumi Gu. Melihat ini, Fang Yuan menghembuskan napas dalam-dalam. Dia tidak bersemangat untuk mengupas kelopak bunga, tetapi malah beristirahat di tanah, menyeka tanah dari tangannya. Kemudian dia perlahan mengulurkan tangannya dan membuka kelopak bunga. Berwarna emas gelap, bunga perbendaharaan bumi Gu seperti kombinasi teratai dan kangkung. Kelopaknya terjalin erat bersama dengan banyak potongan tebal, licin saat dirasakan. Saat Fang Yuan membuka kelopak satu persatu, itu seperti memperlihatkan lapisan sutra tebal. Begitu meninggalkan tubuh utama, kelopak besar berwarna emas gelap akan menyebar dengan cepat. Itu seperti kepingan salju yang mencair ke udara. Setelah menemukan sekitar 50 hingga 60 kelopak, kuncup telah menyusut menjadi 2, memperlihatkan inti bunga. Kelopak intinya lebih kecil dan lebih tipis, teksturnya menjadi lebih halus dan halus. Itu tidak lagi seperti sutra, tetapi lebih seperti potongan kertas tipis. Gerakan Fang Yuan menjadi lebih lembut dan lebih lambat, hanya membuka sepotong kelopak dalam beberapa napas. Kelopaknya menjadi semakin transparan, dan setelah beberapa saat, ketika Fang Yuan membuka potongan-potongan kelopak tipis seperti kertas, dia menghentikan gerakannya. Bunga perbendaharaan bumi Gu saat ini hanya memiliki lapisan kelopak terakhir yang tersisa. Kelopak-kelopak ini tumpang tindih satu sama lain, membentuk bola seukuran kepalan tangan. Kelopaknya tembus cahaya, tipis seperti kertas. Di dalam kelopak ini berisi cairan emas dan di tengah cairan ini, seekor cacing Gu sedang tidur di dalam. Fang Yuan melihat dengan saksama, tetapi dia hanya bisa melihat bayangan kabur dari cacing Gu, dan dia tidak tahu Gu mana itu. Dia mendekatinya, dan napasnya tertiup ke inti bunga. Inti bunga bulat mulai bergetar, cairan emas juga bergerak lembut di dalam kelopak. Cacing Gu akan mati tanpa makanan, dan hanya beberapa cacing Gu yang bisa menyegel diri mereka sendiri. Untuk melindungi dan melestarikan cacing Gu, Gu Master telah memikirkan banyak metode. Bunga perbendaharaan bumi Gu adalah salah satunya. Itu adalah tipe Gu satu kali pakai, dan setelah ditanamkan di tanah, itu tidak bisa dipindahkan. Makanannya sederhana, yaitu energi bumi. Selama ditanam di tanah, ia akan dapat bertahan hidup dengan energi bumi yang cukup. Itu hanya memiliki satu kegunaan, dan itu adalah untuk mengandung Gu di dalam hati bunga dan merendam Gu dalam cairan emas. Nektar emas ini bisa, sampai batas tertentu, meniru keadaan penyegelan dan membiarkan cacing Gu jatuh ke dalam hibernasi. Biksu anggur bunga menanam Gu bunga perbendaharaan bumi ini, jadi Gu di dalamnya harus untuk pewaris. Fang Yuan mengulurkan jari dan mengupas kelopak yang tersisa dengan hati-hati, memperlihatkan celah. Cairan emas mengalir keluar di sepanjang jarinya, terasa seperti minyak kedelai. Inti bunga mulai melunak dengan hilangnya cairan emas. Fang Yuan menggerakkan jarinya dan kelopaknya terbelah, memungkinkannya untuk mengambil cacing Gu yang tertidur. Itu adalah kepik yang lucu. Hanya ukuran kuku ibu jari. Tubuhnya berwarna putih susu, dan jika diabaikan dari belakang, itu seperti lingkaran. Kepalanya hanya menempati area kecil, sedangkan bagian tubuhnya yang lain adalah perutnya yang besar dan gemuk dan kerangka luar yang mengkilap cerah.
6 anggota tubuhnya yang kecil juga berwarna krem, tersembunyi di bawah perutnya. Babi putih Gu. Fang Yuan menunjukkan ekspresi kegembiraan di wajahnya. Suhu beberapa hari ini semakin tinggi. Matahari bersinar intens di sore hari, menggantung tepat di atas kepala semua orang. Karavan pergi dan bisnis penginapan jatuh lagi. Fang Yuan melangkah ke kafetaria, segera menarik perhatian asisten toko. Wajah yang dikenalnya bergegas mendekat dan memberinya senyum menyanjung. "Oh, Tuan Muda, Anda di sini. Silakan duduk. Beri aku sebotol anggur dan potong aku 600 gram daging sapi, dan sajikan beberapa lauk." Fang Yuan melangkah melalui kafetaria dan mendekati kursi jendela yang selalu dia duduki. Asisten toko menunjukkan ekspresi yang sulit. "Tuan Muda, maafkan saya tetapi selama terakhir kali karavan datang, pemilik penginapan menjual semua anggur bambu hijau. Kami tidak memiliki anggur ini di sini lagi." Fang Yuan mengangguk, tidak merasa terkejut. "Kalau begitu beri aku sebotol anggur beras dan beritahu pemilik penginapan, sedul lebih banyak anggur bambu hijau tahun ini, aku memesan 100 toples di muka. Adapun berapa uang muka, kamu bisa menghitung dulu dan melapor kepadaku." Sekarang cacing minuman keras terekspos dan tidak mengumpulkan kecurigaan apapun, Fang Yuan tidak perlu ditahan untuk membeli anggur lagi. "Baiklah, saya pasti akan menyampaikan kata-kata Anda. Tolong tenang Tuan Muda." Asisten toko itu menepuk dadanya, terdengar percaya diri. Segera, hidangan disajikan. Fang Yuan minum dan makan sambil menatap keluar jendela. Dalam cuaca panas seperti itu, terutama saat waktu makan, hanya ada sedikit orang di jalanan. Sinar matahari menyinari tanah dan rumah-rumah tinggi bambu berwarna hijau. Beberapa petani fana bertelanjang kaki membawa semen, sekop baja atau tiang bahu berjalan di depan. Mereka baru saja menyelesaikan pekerjaan pertanian mereka, dan sedang pulang. 2 anak memegang bingkai bambu mainan kincir angin mereka dan berlarian. Yang di belakang mengejar sambil menangis dan berteriak, sepertinya anak laki-laki di depan telah mencuri mainan kincir anginnya. Pada saat ini, 2 Master Gu muda yang mengenakan sabuk hijau berjalan dengan tergesa-gesa di jalan. "Tersesat, jangan menghalangi jalan." Seorang Gu Master mendorong petani di depannya. Para petani dengan panik menyerah. Kedua Master Gu muda berjalan dengan arogan. Fang Yuan tampak dengan tatapan terganggu di matanya, karena bagian dari pikirannya sudah terfokus pada bukaannya. Di dalam lubang, dinding air terus mengalir saat laut purba tembaga hijaunya naik dengan ombak yang mengamuk. Cacing minuman keras bermain-main di lautan purbanya, kadang-kadang berguling-guling dengan nyaman, dan kadang-kadang meringkuk menjadi bola. Jangkrik musim semi musim gugur tertidur lelap, menyembunyikan penampilannya. Tubuh bulat babi putih Gu melebarkan sayapnya dan menggambar lingkaran di langit. Gu babi hutan putih dan hitam sama-sama terkenal, keduanya merupakan cacing Gu peringkat 1 yang berharga dan langka. Nilai pasar mereka bahkan lebih besar dari cacing minuman keras. Meskipun mereka memiliki penggunaan yang sama dan penampilan yang serupa, rute kemajuan mereka di masa depan sangat berbeda. Gu babi hitam dan Gu sutra hijau akan bergabung menjadi Gu surai hitam peringkat 2, dan kemudian menjadi Gu surai baja peringkat 3. Tapi Gu babi putih paling kompatibel dengan Gu kulit giok, di mana ia akan berubah menjadi Gu giok putih peringkat 2, dan kemudian menjadi Mukwat surgawi peringkat 3 Gu. Surai baja Gu bisa membiarkan rambut Master Gu menjadi keras seperti baja, meningkatkan serangan dan pertahanan. Mukwat surgawi Gu memungkinkan tubuh Master Gu menjadi tangguh seperti batu giok putih sementara pada saat yang sama mengurangi kerusakan dari serangan seperti Moonblade. Fang Yuan sedikit senang atas ini. Mendapatkan White Boar Gu hanyalah salah satu aspeknya, tetapi yang membuatnya benar-benar bahagia adalah warisan kekuatan Biksu Anggur Bunga. Gu babi putih dapat meningkatkan kekuatan. Biksu Anggur Bunga memasang batu raksasa untuk menghalangi jalan, jadi sepertinya saya perlu menyempurnakan Gu ini dan dengan kekuatan yang cukup, dorong batu raksasa itu menjauh dan terus maju. Ini harus menjadi ujian pertama. Dengan pengaturan yang cermat dari Biksu Anggur Bunga, saya dapat menyimpulkan bahwa harus ada uji coba warisan di masa depan, rintangan kedua atau ketiga. Yang terpenting, saya dapat memastikan bahwa dia menetapkan warisan kekuatan ini bukan sebagai jebakan, tetapi dengan ketulusan sejati. Dengan warisan ini, saya dapat mencapai peringkat 3 lebih cepat dan meninggalkan Gunung King Mao ini, dan menjelajah keluar, mendapatkan peluang yang lebih besar.
Apa yang paling dibutuhkan Master Gu dalam berkultivasi? Jawabannya hanya satu kata, sumber daya. Fang Yuan perlu berkultivasi, sehingga dia membutuhkan sumber daya. Tetapi sumber daya klan terbatas, jadi jika dia menginginkan lebih, dia perlu memperjuangkannya. Tidak hanya berjuang untuk sumber daya, dia juga harus menang. Baginya, semakin banyak dia bertarung dan semakin banyak kemenangan yang dia peroleh, semakin dia akan mengungkapkan lebih banyak kartu trufnya dan membuat orang lain lebih waspada. Kewaspadaan ketika terakumulasi sampai batas tertentu, akan berubah menjadi penindasan dan rintangan yang menghalangi jalannya. Fang Yuan membunuh seorang pelayan keluarga, tetapi mengapa keluarga mau tetap acuh tak acuh? Merampok teman sekelas, mengapa keluarga mereka tidak mengejarnya? Fang Yuan melawan klan dan menolak untuk menjadi bagian dari sistem, tetapi mengapa pemimpin klan memilih untuk bersikap lunak? Itu semua karena dia lemah, karena dia kelas C. Mereka merasa kuat dan tidak merasa ingin menggertak yang lemah. Di bawah sistem keluarga, bersikap picik dengan Fang Yuan yang lemah tidak hanya menyebabkan mereka menghadapi penghinaan, tetapi juga membuat orang lain merasa bahwa orang tersebut dingin dan tidak berperasaan, merusak hubungan sosial seseorang. Kelemahan adalah payung pengaman yang dimiliki Fang Yuan untuk saat ini. Tetapi dengan persaingannya yang berkelanjutan untuk mendapatkan sumber daya, Fang Yuan akan tampak lebih kuat. Ini akan membuat semua orang mulai waspada padanya, dan mulai mencoba merekrutnya. Tidak peduli sisi mana yang dia pilih, dia akan menghadapi penindasan dan masalah dari faksi lain. Penindasan dan pembatasan akan menyeret kecepatan pertumbuhannya. Fang Yuan menyadari kesulitannya, dia berada dalam posisi yang rumit. Dia tampaknya telah menyinggung semua orang, tetapi dia tidak melanggar hukum apapun dalam kenyataan. Namun seiring waktu, tingkat kultivasinya akan meningkat, dan konflik akan muncul dan memburuk. Fang Yuan tahu bahwa konflik ini akan meningkat, tetapi semakin lambat meningkat, semakin besar keuntungan yang akan dia peroleh. Dengan demikian, warisan biksu anggur bunga tepat waktu. Dengan warisan kekuatan ini, dia akan memiliki sumber daya tersembunyi. Dengan menggunakan ini, dia bisa bebas dari kendali sistem dan berjalan di jalannya sendiri, berkultivasi dengan kecepatannya sendiri dan diam-diam mengumpulkan kekuatan. Setelah dia diadopsi ke dalam sistem, dia harus berpihak pada faksi. Bahkan jika dia tidak ingin bersaing, dia pasti akan terseret ke dalam perselisihan politik. Di dalam sistem, salah satunya adalah pion. Pertama-tama Anda harus menjadi pion yang tepat bagi orang lain untuk menggunakan Anda dengan sukarela. Setelah mereka mempercayai dan menggunakan Anda memiliki kesempatan untuk naik ke atas, dan bahkan selama proses itu, Anda harus berhati-hati agar tidak menjadi pion yang dibuang. Fang Yuan jelas tentang prosedur ini, dia mengetahuinya dengan sangat baik. Bahkan dengan pengetahuannya yang luas, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk situasi ini. Ini adalah aturannya. Bagian yang lebih penting adalah bakat kelas C-nya. Bagi klan, tidak ada keinginan untuk berinvestasi padanya. Seringkali dia akan diperlakukan sebagai pion yang dibuang. Rute kemajuan yang paling optimal adalah bekerja sendiri. Dengan cara ini, dia bisa menghindari sebagian besar persaingan. Terhadap petinggi di desa, citra yang dia ciptakan sebelumnya akan dipertahankan. Masalah dunia ini selalu mudah dilakukan secara diam-diam, tetapi sulit dilakukan secara terbuka. Menggunakan warisan biksu anggur bunga, saya dapat mengolah dan mengumpulkan kekuatan secara diam-diam tanpa mendapatkan perhatian dan penindasan. Tetapi pemerasan harus terus berlanjut, karena jika berhenti tiba-tiba, itu akan mengundang kecurigaan, dan saya juga membutuhkan batu purba. Fang Yuan mempertimbangkan rencana masa depannya. Dia benar-benar membutuhkan batu purba. Remaja lain seusianya baru mulai memurnikan dan memberi makan cacing gu kedua. Namun, dia juga telah menyempurnakan gu cahaya kecil dan baru-baru ini memperoleh gu babi putih, sehingga memiliki total 4 cacing gu. Sebelumnya, dia membutuhkan sekitar 1 batu purba sehari hanya untuk memberi makan moonlight gu dan cacing minuman keras. Sekarang setelah menghitung, dia membutuhkan lebih dari 2 potong setiap hari hanya sebagai pengeluaran. Jika memasukkan kebutuhan budidaya dan pengeluaran hidupnya, dia perlu menggunakan sekitar 5 batu purba sehari. 5 batu purba sudah cukup untuk memberi makan keluarga yang terdiri dari 3 manusia selama 5 bulan. Saat ini, dia memiliki beberapa ratus batu purba,
tetapi itu tidak cukup untuk menopang pengeluaran seperti itu dalam jangka panjang. Lebih penting lagi, semakin jauh dia mendapatkan, semakin besar pengeluarannya. Apalagi setelah naik ke peringkat 2, setiap kali dia mencoba menggabungkan cacing gu, itu akan menghabiskan biaya yang sangat besar. Memikirkan hal ini, Fang Yuan merasa terganggu. Masalah batu purba adalah masalah, dan dengan hanya mengandalkan pemerasan dan sumber daya yang ada, dia hanya bisa menunda masalah ini meletus. Selain itu, dia punya masalah lain, dan itu adalah pemberian makan babi putih gu. Makanan babi putih gu adalah daging babi. Babi hutan, jelas mengacu pada babi. Makanan seri boar gu, semuanya babi. Babi hutan hitam dan putih gu memiliki nafsu makan yang besar. Setiap 5 hari mereka perlu makan sekitar 1 daging babi yang sudah dewasa. Daging babi di dunia ini tidak murah, dan manusia hanya mampu menyembelih 1 selama perayaan tahun baru, dan bersenang-senang. Tanpa teknik budidaya skala besar di bumi, harga daging babi dan daging sapi bukanlah sesuatu yang bisa sering dimakan manusia. Pada saat yang sama topografi Gunung Qingmao terjal, area tempat tinggal sempit, berapa banyak ruang yang bisa dialokasikan hanya untuk memelihara ternak. Anda makan apa yang bisa Anda dapatkan di tempat Anda tinggal, penduduk desa bisa makan daging babi sesekali karena para pemburu berburu babi hutan di pegunungan. Sepertinya aku harus pergi berburu sendiri mulai sekarang, untuk daging babi. Mata Fang Yuan bersinar dengan kilauan. Mengandalkan desa untuk membeli daging babi, pertama adalah pengeluaran batu purba, kedua adalah akan menarik perhatian. Bahkan jika Anda suka makan daging babi, bagaimana seseorang bisa makan begitu banyak dalam waktu sesingkat itu? Jika dia memburu dirinya sendiri, itu tidak hanya akan menyelesaikan masalah ini, tetapi juga meringankan tekanan keuangannya saat ini. Asisten toko, tagihan. Memikirkan hal ini, Fang Yuan tidak ragu-ragu lagi, dan setelah membayar tagihan, dia meninggalkan penginapan. Beberapa hari ini akademi sedang istirahat sehingga para siswa dapat menyempurnakan cacing gu kedua mereka. Fang Yuan memutuskan bahwa dia bisa menggunakan waktu ini dengan baik. Dia akan meninggalkan desa dan mengintai pegunungan, dan kemudian membunuh beberapa babi hutan dan mendapatkan daging babi untuk dirinya sendiri. Hutan pegunungan tidak terbatas dan Fang Yuan berjalan dengan sabar. Sinar matahari meresap melalui hutan besar dan tinggi, bersinar dan menciptakan tanah bayangan pohon berbintik-bintik dan terfragmentasi. Rumput hijau di samping kakinya seperti kasur, dan bunga-bunga liar mekar dengan warna-warna cerah. Telinganya menangkap suara kicauan burung, atau tetesan air yang mengalir. Semakin jauh dia dari desa, berjalan menuju lingkungan luar, semakin berisiko. Dengan demikian Fang Yuan bahkan lebih berhati-hati. Hutan belantara sangat berbahaya, Gu Master harus memiliki setidaknya kultivasi peringkat 3 untuk dapat menjelajahi alam liar sendirian dan menjelajah. Tapi ini tidak berarti mereka aman, karena banyak Master Gu peringkat 3 mati di alam liar, terkadang bahkan peringkat 4. Binatang buas, cacing beracun, ancaman manusia, dan terkadang cuaca, ini semua adalah penyebab kematian. Namun, Fang Yuan ingin membunuh babi hutan yang sering ditemukan di sekitar pinggiran desa. Jika tidak, pemburu desa tidak akan bisa menangkap babi hutan. Lingkungan di sekitar desa, sesekali, Gu Master dari klan akan keluar dan membersihkan area tersebut. Lingkungan untuk tahap menengah peringkat 1 seperti saya, masih aman. Tapi aku masih harus berhati-hati, binatang buas dan cacing gu suka bergerak. Dengan pengalamannya dari kehidupan sebelumnya, Fang Yuan mengintai dengan hati-hati. Waktu berangsur-angsur berlalu, tetapi Fang Yuan tidak mendapatkan apa-apa. Sial, Gunung Qingmao masih terlalu besar untukku saat ini. Saya tidak memiliki gu tipe pengintai dan saya tidak terbiasa dengan lingkungan ini, ditambah Gunung Qingmao dibersihkan secara berkala, jadi untuk menemukan babi hutan, terlalu sulit. Ayo pergi ke kaki gunung. Pengintaian Fang Yuan tidak membuahkan hasil, jadi dia berubah pikiran dan pergi ke kaki gunung. Gunung Qingmao memiliki 3 desa pegunungan. Desa Guyue, Desa Keluarga Xiong, dan Desa Keluarga Bai. Desa Keluarga Xiong berada di gunung depan, Desa Pegunungan Guyue berada di pinggang gunung, dan Desa Keluarga Bai berada di air terjun gunung belakang. Selain 3 desa, ada juga puluhan desa kecil di kaki gunung, semuanya dihuni oleh manusia.
Tiga desa pegunungan membagi desa-desa kecil ini di antara mereka sendiri, menjadi orang-orang yang mengendalikan mereka di belakang layar. Begitu mereka kekurangan pelayan keluarga, mereka akan memilih dari desa-desa kecil ini. Tapi mereka tidak akan memilih Gu Masters. Memelihara Master Gu, mereka hanya akan memilih anggota klan. Bahkan jika mereka tahu bahwa di antara manusia ini adalah orang-orang dengan bakat, meskipun langka, mereka tetap tidak akan menggunakannya. Dunia ini sangat berpihak pada garis keturunan, dan memegang kekuasaan di antara kerabat adalah stabilitas politik yang dibutuhkan klan. Untuk berkembang ukurannya, banyak desa pegunungan telah mengadopsi orang luar ke dalam sistem mereka. Akhirnya kekuatan mereka mengalir keluar dan menyebabkan konflik internal, sehingga menyebabkan seluruh klan hancur atau melemah. Tidak peduli dunia, kekuatan politik masih didasarkan pada kekuatan militer, inilah kebenarannya. Dan pasukan adalah Departemen Brute Force, mewakili kekuatan. Dengan mengendalikan kekuatan, seseorang mendapatkan status dan otoritas. Tentu saja, aturan klan tidak pernah konstan, mereka juga mengadopsi darah baru. Setiap tahun, akan ada orang luar yang menikah dengan klan, meninggalkan status pelayan mereka, dan anak-anak yang mereka lahirkan akan menjadi Gu Yue, anggota klan generasi baru. Ini seperti menghubungkan sungai kecil ke mata air. Jangan meremehkan aliran ini, karena tampaknya, mata air akan diam, dan akhirnya membusuk. Dengan itu, akan ada kehidupan, dan mata air akan tumbuh lebih kuat. Pelayan Fang Yuan sebelumnya, Shen Cui, bertaruh pada ide untuk menikah dengan Gu Yue dan meninggalkan status pelayannya. Fang Yuan meninggalkan gunung, dan setelah 30 menit, bisa melihat asap tebal membubung dari bawah gunung. Setelah beberapa saat, dia bisa melihat sebuah bukit lebar dalam penglihatannya, dan sebuah desa di sekitar daerah itu di samping sungai kecil. Desa-desa kecil di sekitarnya berada di bawah kekuasaan desa Gu Yue. Meskipun mereka dekat, desa-desa kecil itu tidak aman, sehingga membutuhkan pembersihan rutin. Bagi manusia untuk hidup dalam kondisi seperti itu dan berhasil bertahan hidup, bagi Fang Yuan, dia secara alami bisa menerima kenyataan seperti itu. Aduh! Di jalan pegunungan yang mendekati desa, Fang Yuan dengan sensitif menemukan jejak di tanah. Pengalaman masa lalunya memberitahunya bahwa ini adalah jejak babi hutan. Mengejar, Fang Yuan mengangkat semangatnya saat dia mengikuti petunjuk, masuk lebih dalam ke pegunungan. Lumut hijau menyebar di atas batu, pohon juniper kuno, dan pohon pagoda tinggi melengkapi hutan besar. Di bawah cahaya matahari yang kuat, hutan pegunungan musim panas bahkan lebih dalam dan tenang. Semak-semak yang rimbun tiba-tiba bergerak sedikit. Beberapa rusa yang memakan rumput mewah mendongak, dengan waspada menatap semak-semak, telinga mereka bergerak-gerak. Semak-semak yang tingginya setengah pria terbelah, dan seorang pemuda merangkak keluar dari dalam. Kulitnya pucat dan rambut hitamnya pendek. Dia mengenakan kemeja linen sederhana, itu adalah Fang Yuan. Swoosh! Beberapa rusa liar ketakutan, dan keempat anggota tubuh kurus mereka dengan cepat bergerak, berlari menjauh. Dalam sekejap, mereka menghilang dari penglihatan Fang Yuan. Ini adalah rusa betina, bulunya bisa dicukur untuk membuat pakaian hangat, dan daging rusa juga merupakan makanan cacing Gu. Jika itu rusa jantan, tanduknya paling berharga, dan beberapa bahkan merupakan bahan yang diperlukan untuk kemajuan cacing Gu. Alam liar berbahaya di mana-mana, dan pada saat yang sama memiliki harta karun yang besar. Fang Yuan melihat ke arah tempat mereka melarikan diri, dan mengalihkan pandangannya. Targetnya adalah babi hutan, bukan rusa ini. Dia terus bergerak, terdengar suara dengungan. Mendekati suara-suara ini, Fang Yuan berhenti di jalurnya. Sarang lebah. Dia melihat ke depan dan melihat sarang lebah tergantung di pohon. Sarang lebah itu sangat besar, ukurannya seperti keranjang anyaman. Itu tampak seperti semacam warna kuning tua keabu-abuan. Di luar sarang lebah ada beberapa lusin tentara lebah yang terbang, kadang-kadang beberapa lebah pekerja akan masuk dan keluar. Sarang lebah memiliki madu, dan madu adalah makanan Gu kekuatan beruang. Dengan demikian, keluarga Xiong memiliki permintaan besar akan madu. Sarang lebah ini hanya berukuran kecil, dan peluang menghasilkan Gu tidak tinggi. Jika saya memiliki Gu kulit perunggu, saya bisa mengambil risiko ditusuk dan mengumpulkan madu. Sayang sekali, pikir Fang Yuan. Di dunia ini, tidak semua serangga adalah Gu.
Gu adalah roh dunia, tubuh hukum, bagaimana bisa begitu murah? Di antara segerombolan serangga, biasanya hanya Raja Serangga yang adalah Gu. Tapi itu tergantung pada ukuran dan perkembangannya, jadi jika kawanannya terlalu kecil, tidak ada Gu juga. Mengambil sarang lebah di depan sebagai contoh, karena terlalu kecil, kemungkinan kecil untuk memiliki Gu. Fang Yuan merutekan di sekitar sarang lebah ini dan terus maju. Jejak babi hutan semakin jelas, dan Fang Yuan tahu dia semakin dekat dengannya, sehingga dia menjadi lebih berhati-hati, karena babi hutan sangat berbahaya. Babi hutan bukanlah babi yang dipelihara. Ketika babi hutan dewasa bertarung dengan harimau, harimau mungkin tidak menang. Di dunia mistis ini, binatang buas juga tidak sederhana. Aduh, situasi ini. Ketika Fang Yuan akhirnya menemukan babi hutan itu, dia melihat bahwa itu telah jatuh ke dalam lubang besar. Bambu hijau yang tajam terletak di dasar lubang, di mana ia telah menembus babi hutan dan menyebabkannya berdarah. Melihat akumulasi darah di dalam lubang, dia tahu bahwa babi hutan itu sudah berada di dalam perangkap setidaknya selama 15 menit. Tapi babi hutan ini terus berjuang, merintih dan melolong, masih penuh kehidupan. Jebakan ini jelas dipasang oleh pemburu. Untuk berpikir saya menuai hasilnya. Fang Yuan tersenyum tetapi ekspresinya muram. Jebakan ini juga mengancamnya. Jika dia jatuh ke dalamnya, setelah setengah seperempat jam, dia akan mati. Meskipun lingkungan desa dibersihkan secara teratur, para pemburu sering datang untuk berburu dan memasang banyak jebakan. Beberapa bisa dilihat, sementara yang lain dirancang untuk disembunyikan, dan jika Fang Yuan tidak dapat menemukannya, dia mungkin jatuh ke dalam perangkap. Setiap area di gunung ini bisa memiliki jebakan yang dikubur oleh para pemburu. Tetapi di antara pemburu, dengan setiap jebakan yang ditetapkan, mereka akan saling memberitahu lokasi. Sepertinya saya harus menemukan tempat tinggal pemburu tua dan mencari tahu tentang lokasi jebakan darinya. Seiring dengan area aktivitas binatang buas di sekitarnya dan dengan intel ini, saya tidak perlu mencari seperti mencoba menemukan jarum di tumpukan jerami. Fang Yuan berpikir dalam hati. Ini adalah masalah karena tidak memiliki cacing Gu tipe pengintaian. Tetapi untuk menemukan Gu tipe pengintai yang baik, itu tidak mudah. Dalam waktu singkat, dia hampir tidak bisa puas dengan intel pemburu. Dengan pemikiran seperti itu, pergelangan tangan Fang Yuan menjentikkan dan bilah bulan terbang keluar, dengan mudah mengenai babi hutan. Hus! Dengan cincin cahaya, seluruh bilah bulan memotong leher babi hutan dan menyebabkan luka panjang dan ramping. Kemudian dengan suara jatuh, air mancur darah dimuntahkan darinya. Darah yang memuntahkan menyebabkan luka menjadi lebih besar, dan dengan demikian air mancur darah juga membesar. Babi hutan itu menjerit, berdebar-debar dengan energi terakhirnya, sampai gerakannya menjadi semakin kecil. Fang Yuan diam-diam melihat pemandangan itu, wajahnya tenang. Kehidupan babi hutan memudar saat matanya menatap lebar dan bulat sempurna, otot-otot di tubuhnya berkedut dan darah hangat memenuhi lubang perangkap, bau darah kental meresap di sekitarnya. Kelangsungan hidup atau kematian, ini adalah tema alam. Dia menghela nafas dalam hatinya. Pada titik ini, suara manusia terdengar. Kakak kedua Wang, di desa kami, tidak ada yang lebih baik darimu dalam berburu. Terutama membunuh babi hutan, Wang tua keluargamu adalah raja pemburu di seluruh wilayah, siapa yang tidak tahu nama besarnya. Itu benar, saudara kedua Wang mewarisi kemampuan pemburu tua itu. Untuk berburu babi hutan, itu secara alami sebaik ditangkap. Kakak kedua Wang, mengapa adik perempuan Wang tidak ikut denganmu hari ini? Setelah semua menjilat sepatu bot, suara serius dan tegas berkata, Berburu babi hutan, bagaimana itu bisa menunjukkan kemampuanku yang sebenarnya? Hari ini saya ingin membunuh 3 babi hutan, Anda akan lihat. Ergo dan, berhentilah bernafsu pada adikku, atau aku akan memukulmu. Ergo dan membalas, pria dan wanita menikah ketika mereka sudah dewasa, apa salahnya menyukai adik perempuan Wang? Selain itu, saya bukan satu-satunya, pria mana di desa Anda yang juga tidak menyukainya. Kakak kedua Wang, menurutku kamu juga sudah berusia 19 tahun, kamu harus menikah dengan seorang istri dan sudah punya anak. Suara itu berbicara lagi, aku pria biru sejati, bagaimana aku bisa bernafsu dengan godaan sekecil itu? Suatu hari,
Saya akan meninggalkan Gunung King Mao ini dan menjelajahi dunia dan belajar tentang segala sesuatu di bawah langit, yang benar-benar sesuai dengan status jantan saya. Mengatakan demikian, keempat pemburu muda itu berjalan keluar dari hutan. Pemburu pemimpin memiliki tubuh tinggi, membawa busur dan anak panah, otot-ototnya menonjol dan matanya penuh semangat, menunjukkan aura yang kuat. Ketika dia melihat Fang Yuan, dia mengerutkan kening dan berteriak, Kamu dari desa mana? Beraninya kamu mencoba memanfaatkanku Wang Er, cepat tersesat. Bersambung.